Saya juga pernah dengar tuh Kang, apelgin, dupa. Sebenarnya itu fungsinya apa sih Kang? Nih, banyak. Ntar dulu ya, merinding saya tuh. Dia kayak kontak. Sebentar. Minum dulu ya. Boleh, ya benar. Itu juga minum deh. Takutnya pindah ke kita merindingnya kan, kita minum deh. Ngerokok dulu biar santai Kang, boleh Kang? Boleh ngerokok boleh? Boleh. Soalnya Udah disediain kita. Kalau mau saya mulai juga nggak apa-apa. Serius beneran tuh. Langsung kontak semua tuh merinding semua. Wah iya. Tapi nggak lagi diserang. Jadi kalau ingat begitu jadi kayak semacam kontak jadinya itu. Kayak yang dulu itu. Ntar dulu ya. Kang, tapi kalau emang nggak bisa, nggak apa-apa juga Kang. Kita nggak maksa nih Kang. Jadi Gimana kalau Kang? nggak percaya tuh, bangun semua itu bulu-bulu. Oh iya benar. Asli, enggak boleh. Tapi kalau nggak mau dijawab nggak dilanjut nggak apa-apa Kang. Karena memang kita kan orang awam gitu ya Kang. Kadang-kadang ada rasa penasaran gitu kan. Awal mulanya sih seperti biasa lah, kayak ada temen ulang tahun. Nah kita tuh memang kumpul dulu lah, briefing lah mau makan di mana gitu. Nah yang bersangkutan ini yang ulang tahun ini kayak sedikit bingung gitu mau makan di mana. Akhirnya memutuskan lah ke lokasi yang agak lumayan jauh dari tempat kita tinggal, di daerah Jaksel. Daerah Jaksel. Duh, deket tempat tinggal saya lagi. Saya jadi kayak mikir, kalau saya makan di sana salah tempat gimana gitu kan? Iya. Jaksel juga berarti nih. Jaksel, pokoknya dari Which gitu nggak? Jangan sebutin ya. Anak Jaksel banget ini Kang. Udah nyampe lokasi, udah mau kan kita naik kendaraan umum kan, kayak kereta gitu. Kita tuh masih bingung di situ tuh. Ya namanya kita diundang sama yang punya acara kan, kita ngikut aja gitu. Sedangkan yang bersangkutan ulang tahun itu masih bingung gitu loh. Akhirnya memutuskan ya udah kita pergi ke Jaksel. Nah dari Jaksel itu dari sebelum berangkat tuh kan kita udah capek briefing terus gitu loh. Jadi kondisinya saya juga mungkin lagi nggak fit kali atau gimana. Karena kebanyakan briefing mau kemana kali ya. Emang mungkin lagi nggak fit juga. Nah terus udah nyampe lokasi itu ada restoran, ya udah kita makan rundingan lagi seperti biasa. Udah makan di sini aja, ngikut lah. Udah ngikut di situ, ternyata ini kok kayak gini tempatnya. Adalah si omongan satu orang itu kayak gitu. Pindah ke lokasi, ada kali 3 langkah dari lokasi yang ini ke warung sebelahnya, restoran sebelah. Ngantri karena terlalu padat kan ngantrinya. Pindah lagi ke lokasi yang pertama. Balik lagi. Iya, balik lagi ke lokasi pertama itu ya seperti biasa, ada kasir, cuman kasirnya itu nggak yang kayak layaknya kasir. Banyak nunduk, kita ngomong aja iya gitu Tapi itu doang. manusia. Tapi manusia memang manusia. Saya duduk mulu. Tapi memang manusia, tapi dari semenjak di situ kayaknya dari film-film tuh kayaknya nyata gitu. Saya ngalamin, loh kok ini kok diem aja gitu loh. Oh jadi dari pertama masuk tuh memang udah Nggak ada respon kayak layaknya orang restoran, Tapi selamat udah mulai datang apa ini, gimana. curiga Saya gitu. udah curiga. Oh, Ini kan karena saya mah udah kayak bisa ngelihat dikit-dikit dan ngerasa gitu kayaknya nih lokasinya udah nggak. Indigo maksudnya. Lihat Indigo, dikit-dikit gitu iya ya, memang tapi- udah ngelihat gitu. Sedangkan di sampingnya tuh ada pohon gede. Pernah nggak? Pas di lokasinya. Nggak tahu deh pohon apa. Apa DPR juga nggak tahu dah di bawah pohon kayak gitu. Mohon maaf Mbak, itu restorannya kelihatan emang restoran kayak restoran modern gitu atau emang restorannya yang sederhana yang Yang saya ingat sih emang restorannya beda. iya, agak horor atau- Remang-remang gitu. Remang-remang. Nah itu masih di luar ya, masih di luar. Di Jaksel tuh, di Jaksel. Iya, daerah Jaksel. Pas begitu masuk, kita doang yang makan. Oh iya. Berapa orang tuh pada saat itu? Kurang lebih 8 apa 9 ya. Rame ya tapi Iya, karena- rame. Tapi karena mungkin si rame ini tuh ya mungkin ada salah satu. Kalau saya kan memang bisa ngelihat dan ngerasa ya. Jadinya di situ juga nggak mau kayak terlalu bercanda banget gitu loh. Namanya kita orang awam kan kita nggak pernah tahu di tempatnya itu ada apa dan gimana gitu. Tapi kan dugaan itu memang benar kejadian gitu. Jadi di mana ada satu temen yang memang mulutnya kayak frontal lah, terus ya biasalah kita gitu, kayak Sopan foto-foto atau gimana gitu. Terus di situ memang makanannya itu kan memang di segala tiang tuh tulis kalau misalkan nggak habis kena denda, misalkan sekian. Itu kayak all you can eat gitu ya all you can bahasanya. eat. Iya. Nah kita tuh bercanda lah kayak bilangnya, ini habisin, kalau nggak dihabisin didenda loh. Nah si makanannya ini tuh kayak dibercandain, kayak maaf gitu ya, kayak ditempelin ke payudara, ditempelin kayak gitu-gitu. Terus ada sisi yang satunya lagi apa 2 orang kurang tahu juga lah,
foto-foto sambil berisik. Tapi itu perempuan semua. Perempuan semua. Oh, Sorry, ini kondisinya siang atau malam sih? Malam. Tadi? Oh malam ya? Malam. oh malam. Kita malam. Kondisinya tuh pulang kerja tuh Jam berapa tuh? iya jam-jam 7-an lah. Oh jam 7-an. Ya ke Jaksel itu kan lumayan ya. Mungkin nyampenya juga agak malaman lah jam 7-an sih. Masih rame kondisi jam Masih 7-an di rame, sana. tapi memang restorannya dia itu memang remang-remang. Nah, adalah satu temen yang memang mungkin kena alergi awal mulanya. Alergi. Jadi ada 2 temen itu yang sensitif, gampang pingsan. Dia nggak bisa ngelihat tapi dia ngerasa. Nah, yang satunya lagi itu memang kadang pingsan gitu. Nah, itu tuh belum ngerasain. Nah, yang satu udah mulai ceritanya gatel lah. Dengan alasan karena alergi udang. Alergi udang, nah terus mintalah ke toilet. Ke toilet itu saya nganter. Ini toilet, ini tempat sholat. Tempat sholatnya pun bukan ya maaf aja gitu ya. Nggak layaknya kayak musola pada umumnya. Jadi si pintunya tuh juga kayak berkainnya tuh kayak khusus gitu loh. Oh, gordengnya. nggak ditutup. Nggak, kayak Cuman tirai aja tirai, gitu. tapi kayak khusus gitu. Tapi kok Kayaknya hawanya kain khusus. di mana-mana kalau musola kan hawanya tenang ya. Adem lah ya. Nah, ini kok kayaknya auranya nengok aja kok banyak emosi gitu. Ini kayak gini tempatnya gitu. Cuman nggak sampai keluar dari ucapan, ngucap gitu. cuman dari hati doang. Ke toilet. Nah, ke toilet ini yang satu ini mungkin yang namanya kita orang awam ya, dia apalagi ngeliat. Jadi mungkin kena cipretan air. Oh, siapanya nih? Si setan setan, si anak kecil. Awalnya tuh anak kecil. Oh, berarti di situ tuh Mbak Erna sendiri udah tahu bahwa memang kayak Udah, memang oh di hawanya dalam kamar mandi itu ada anak kecil. sempat kasih tahu sama si ini. Teman udah kasih tahu, awas ada orang Hati-hati ya, gitu. hati-hati ya. Banyakin istighfar aja. Numpang-numpang apa gimana gitu. Oh ya udah iya. Dia udah paham. Ini bro. Errol paham, maksudnya udah tahu gitu loh dia kayak gini. Nah terus udahlah kita masih ini berdua tuh udah diem. Yang satu kan ngerasain, Erna sendiri kan udah kayaknya udah ngeliat gitu loh kondisinya kayak gimana. Tapi kok ini orang bercandanya makin kesini makin aneh. Pulanglah kita, udah pulang gitu tuh juga sampai dari awal masuk sampai pulang itu nggak ada yang makan. Cuman kita nggak ada tamu yang nggak lain. ada, iya, cuman di situ doang. Begitu keluar dari restoran itu 2 langkah masih di lokasi pintu ke sini. Itu yang satu pingsan. Tiba-tiba aja gitu. Pingsan getak Pingsan. aja. Nah, dipisahin lah sama beberapa temen karena takutnya Nular gitu. nular ke yang satunya lagi. Maksudnya gimana? Saya kurang paham tuh. Misalkan kakak nih udah pingsan duluan. Iya, iya, iya. Nah, kakak tuh dipisahin sama temennya Temennya karena tuh ini nggak boleh pingsan. deketan Nggak gitu. digabung lah istilahnya gitu. Takutnya nyetrum. Karena emang udah tahu pingsannya itu karena goib gitu. Ya kalau saya sendiri sih udah ngerasa ya. Ya kenapa dipisahin itu kenapa? Dipisahin itu karena 2 ini emang sensitif katanya. Oh yang satu dia 2 orang yang tadi tuh sensitif. Sensitif. Sering pingsan katanya. Oh gitu. Nah, Oke, jadi oke, dipisahin oke. lah. Nah, kondisinya kakak udah dipisahin, udah mau nyampe, pokoknya di seberang sana lah. Kita cuma sini. Nah, aku tuh juga bingung gitu loh, mau nolong yang mana gitu loh. Jadi ya udah aku nolong yang satunya lagi yang di sini gitu, yang bener-bener kayak oh ini pingsan. Nah, terus di situ tuh ada yang lewat kayak gitu, cuman bilang ini mah kesambat. Katanya gitu. Oh, ini mah kesambat. Kata orang situnya gitu. Kata orang situ yang bawa motor. Cuman begitu Oh, doang. sempat berhenti berarti sempat dapat pertolongan Karena orang lain juga. Sempet karena kan pingsannya di pinggir jalan Iya, dua-duanya, di pinggir jadi raya lagi. dicarilah lokasi kayak ruko gitu. Dibopong lah ya Dibopong. bahasanya. Cuman kita orang doang, Gak ada yang bantu gak tuh, ada Pak? yang bantu. Cuman kayak motor lewat, ya ini mah kesambet katanya, habis makan di mana kayak gini. Ya itu mana kecil, bener pemikirannya. Oh, orang lain udah nebak gitu ya. Ada yang ngeliat, Berarti orang sekitar situ udah tahu udah dong tahu harusnya. katanya makan di mana katanya gitu. Itu makan di situ gitu. Udah habis makan kita nih mau pulang ke daerah Mangga 2 gitu. Oh ya udah katanya. Yang 2 udah sadar. Selang dari situ udah sadar. Cuman udah sadar udah nyampe lokasi di stasiun. Yang pertama yang pingsan itu tiba-tiba pingsan lagi Di stasiun. di stasiun. Mana di terowongan kan stasiun tahu sendiri bakal banyak kayak gimana kan. Iya. Pingsan udah teriak, ketawa, nangis gak jelas kayak gitu. Ya dia ngungkapin semuanya keganggu. Histeris lah ya. Nah, iya aduh ini Heboh berarti dia. kalau yang satu yang temen yang pingsan itu dia nggak sampai ngoceh. Nggak, cuman dia pingsan doang. Pingsan doang. Udah dia udah aman, udah tinggal nunggu kereta yang arah pulang. Cuman kita dipisahin beda gerbong aja. Nah di situ lokasi posisinya tuh aku juga udah mulai gak sadar, ada yang karena aku udah ngomong udah mulai teriak, udah ngebentak. Di situ Berarti Mbak udah Era tuh di situ emang udah
Sebenarnya udah keganggu yang paling juga, diserang iya, cuman udah nyampe kereta itu, nah Merinding ya. yang paling aneh itu di kereta cuman aku doang. Paling aneh. Iya, soalnya dia benar-benar ngeluarin wujudnya. Jadi kan si anak kecil itu kan berponi. Nah ini tuh di kereta kata temen udah sadar baru diceritain awal mulanya. Pokoknya ini poni diginiin. Itu Terus sorry, begini-begini. Cewek Itu atau cowok gitu anak kecil? Cewek. Karena kan dia pakai poni kayak gini. Nih kayak gini. Dia ke Mbak Erna masuk gitu kan Masuk. saya, terus tapi orang teman Mbak Erna menceritakan ke Mbak Erna bahwa rambut Mbak Erna tuh diponiin. Iya, yang nggak kena karena udah sadar baru diceritain. Karena kan ini gue selama 2 minggu kemana hilang ingatan gitu loh. Nah ini ceritain, nah jadi setiap Jadi pas nyampe rumah pas maksudnya. nyampe kereta om, Nyampe kereta tuh Erna kena. wujudnya Masuk malah Erna. nunjukin. Wujudnya tuh udah nunjukin. Jadi si rambutnya diginiin, terus begini-begini, muka udah lain, ini udah dingin. Wah ini mah Erna kena nih kata yang lain. Nah yang 2 kan karena mungkin fisiknya udah capek ya, karena udah mungkin pingsan gue. Nah yaudah kata yang satunya lagi yang pernah berisik itu tuh yang dia bikin ulahnya. Ya udah kita bawa ke Ustadz ini, katanya dia bisa ngobatin, dibawalah. Nah itu dibawa ke Ustadz itu, maaf saya potong ya. Pas bawa ke Ustadz itu udah begitu sampai ke Mangga 2 berarti kan posisi. Iya udah nyampe, tapi sebelum Mangga 2 ya. Jadi Iya. kita dibawa ke lokasi yang temen yang bilang. Turun Tapi udah di nyampe tempat- Mangga 2 lah ya. Nah, Tapi udah sampai rumah kan lah ibaratnya iya, gitu kan. udah nyampe rumah itu kan kaget tuh si Ustadznya. Kenapa ini kok banyak gini-gini? Nah udah diobatin kayak gitu. Nah yang pertama pingsan sama yang kedua duduklah. Kita tuh duduk begini. Jadi saling saut-sautan tuh setan. Masuk ke berdua itu. Ngobrol gitu. Ngobrol, saut-sautan. Sharing-sharing. Jadi anak sama mama. Terus sekali lagi berarti di situ. Iya di situ Tapi masuk Mbak Erna lagi. di situ sadar. Udah nggak sadar. Oh, Cuman oke. kayak masih belum masuk ya. Masih bengang-bengong terus. Gitu ya begini berdua ini begini depan-depanan saling saut-sautan setannya. Mama sama anak. Diomelin tuh anaknya. Iya diomelin kayak gitu-gitu. Terus udah ngoceh yang 2 udah sadar, udah normal lah. Udah normal, pindah. Ke Erna. Pindahnya itu ya udah segala macam masuk, sempet ngerusak rumah Ustadz itu. Ustadz itu. Sampai Maksudnya ngerusak rumah itu dalam arti apa? Ngamuk apa gimana? Ngamuk. Oh, ngamuk. ngamuk. Pertama nangis dulu katanya, nangis terus ngamuk. Jadi nah orang situ tuh langsung Itu Mbak Erna tuh yang ngelakuin yang rusak-rusak. ngamuk ya, sampai pagar dia tuh rusak, hancur. Pokoknya lama di situ. Terus di situ juga enggak, ya udah sadar lagi, Itu sadar. masih bersembilan di sana tuh. Masih bersembilan karena kan memang kita mungkin kata yang satunya udah kita perlu obatin semuanya, badan kita kotor. Bersihin lah ya. Nah, dibersihin lah ya. Netralin ya. Netralin, betul. Tapi ternyata malah kepancing. Kepancingnya ya jadinya yang paling terakhir ya saya gitu ngamuk-ngamuk gak jelas. Masuk yang apa ya? Jadi setan yang tadi masuk ke badan orangnya teman-teman Erna itu masuk ke Erna semua Iya gitu. semua Oh. Semuanya masuk. masuk 3 apa 4 gitu pokoknya mah. Jadi dari yang anak kecil, Tapi mungkin mama. anak punya kelebihan kali sebelumnya kan dia bisa ngerasain juga, jadi mungkin secara mentality di hal seperti itu lebih kuat kali. Mungkin yang kayak gitu bisa tahu kali ya. Saya Malah nggak ngerti. soalnya kalau misalkan yang bisa ngeliat justru dia yang kebal. Enggak, dia. tapi kalau fisiknya lagi lemah kayak gitu. Oh enggak ngaruh berarti kan kadang ada yang orang yang bisa ngelihat itu ya memang ya dia jarang. Tapi kalau fisiknya Kayak gitu kalau ya, lagi lemah bener gampang dimasukin. Gampang kalau dia emang bisa ngeliat juga gitu. Kan? Gampang. Bahasa kalau ngelamun gitu. Nah, kosong iya karena gitu kan ya. kosong gitu Iya, lagi. fisiknya lagi drop. Biasa sih kalau lagi masuk kayak gitu kalau lagi nggak baik-baik aja. Kalau putus cinta gitu ya. Enggak lah, enggak juga. Tapi kan padahal kalau pikiran kita ngelamun kan pikiran sebenarnya nggak kosong kan. Kosong lah. Kita kan ngelamun mikirin sesuatu kan berarti nggak Tapi kosong. kan kadang ngebayang kemana. Coba kalau pas lagi mikirin mana terus ada orang, weh kaget nggak? Kaget sih. Ya kosong berarti. Iya sih. Lagi kayak dapet sih. Iya. Gimana bro? Bingung juga kadang. Iya. Ya Itulah dulu kan kalau sebenarnya- misalkan lagi galau, ente, lu pernah kayak galau kan ente kan? Kayak galau, kayak Galau, ngelamun gitu kan. Ngelamun kan pasti mikirin, berarti kan nggak kosong dong. Iya tapi kayak apa kayak nggak jelas lah gitu bahasa gitu. Ya udahlah skip. Jadi dibahas kan. Karena masalahnya kita kan sering putus cinta. Jangan. Oke, sip ya. Kita lanjut ke Mbak Erna aja ya. Iya. Maaf ya, kita namanya setengah tua mbak. Jadi masa mudanya belum selesai. Tapi padahal udah tua, tapi masa mudanya kayak aduh belum puas. Oh lanjutannya mbak, nggak selesai kita. Ya ngamuk lah. Sempet ngamuk. Banyak ngamuk Dari kamu dulu. tadi ya. Dari Ustadz itu ngamuk, terus udah tuh. Jadi kok udah sadar, sempet sadar, cuman kok badan sakit.
Badan kok sakit ya? Perasaan tadi setengah sadar itu anak 2 itu deh yang kenapa-napa gitu. Sempet kayak gitu. Berarti posisinya di situ Mbak Erna ini setengah sadar ya, dalam Setengah artian sadar ya. tetap menyadari bahwa teman-temannya itu beragak aneh. Gitu. Sempet Allah. pingsan tuh, sempet sadar gitu loh. Loh ini kok jadi semuanya kayak pada nenangin gitu loh. Jadi kayak udah baju juga udah kayak berantakan gitu loh. Jadi kaki juga udah nggak pakai sendal, tapi kok pada sakit. Dan nanya dong, ini kenapa ya kok sakit? Udah nggak apa-apa. Terus mereka tuh rundingan. Udah ini mah nggak bisa dia tidur sendiri, harus nginep. Ya udah ini rundingan lah. Udah lu nggak usah pulang, nginep tempat gua aja. Nginep lah di yang berdua itu, yang ngurusin selama 2 minggu itu. Kurang lebih 2 mingguan. Sampai 2 minggu gitu. 2 minggu apa 3 minggu gitu. Oh, lama juga ya. Tapi jadi selama 2 minggu itu bertingkah aneh. Nah, nggak nyampe 1 jam lah nyampe kosannya dia itu ngamuk lagi. Tapi ngamuknya tuh kayak bahasanya gini lah. Kan Mbak Erna tuh dalam keadaan nggak sadar ya, jadi bisa mengontrol diri lah gitu ya. Tapi ada nggak sih di saat kan 2 minggu lumayan waktu yang lama loh ya kan? Iya, lama banget loh menurut saya gitu. Bahkan saya baru denger lah ada orang yang sampai digangguin atau kerasukan lah bahasanya sampai 2 minggu ya kan. Itu di jeda-jeda sampai 2 minggu ada nggak sih menyadari bahwa kelakuan diri sendiri itu aneh atau cuman cerita temennya sendiri gitu? Tapi memang 2 minggu itu pas udah bener normal sadar gitu ya. Ingetnya tuh ya pas lagi makan itu aja udah. Selama 2 minggu itu tuh saya nggak inget. Nggak inget Nggak inget apapun. Aktivitas Nggak apapun. inget. Kerja tapi kerja itu. Kerja, tapi kerjanya itu memang tetap kata temen-temen juga dikontrol kan. Cuman ya tetap setengahnya kerja tapi kayak nggak sadar gitu. Makanya pas kalau diinget-inget, ini gue kerja selama 2 minggu ngapain aja itu yang kerja. Nah di situ tuh sempat ada obrolan ya setannya doyan duit. Jadi bisa diajak kerja sama, waktunya kerja gitu. Ada teman-teman lah itu mah ya. Obrolannya mereka lah kalau udah sadar jadi bercanda gitu kan. Cuman jadi saya pun mikir gitu kalau nyampe sini kok 2 minggu itu kemana hilang ingatan gitu loh. Jadi kalau sekarang dibahas pun jadi lucu aja. Berarti kayak orang tidur begitu ya? Iya, Tapi bertingkah aneh. bangun. Jadi pas begitu nyampe kosan pun kan ngamuk lagi. Adalah katanya yang punya kosan bisa ngobatin, diobatin lah. Malam-malam itu juga itu nggak sampai semalam itu tuh berapa kali diobatin. Oh, bukan 1-2 orang aja diobatin. Ada kali om ya berturut-turut tuh diobatin sama ketemu sama orang. Sebelum ketemu sama om ya. Mbak Erna sadar lagi diobatin atau emang kayak Nggak itu sadar. cuman kayak diceritain teman atau punya kayak teman tuh nyerita Mbak Erna gitu kemarin tuh lu di hari ini gitu atau Mbak Erna sendiri kayak seakan-akan merasakan tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, cuman nggak punya kontrol pas atas diri sadarnya sendiri. itu kalau pas lagi sadar ini gue lagi kenapa gitu, cuman bertanya-tanya aja gitu. Orang kaget gitu ya? Iya kayak linglung gitu. Terus temen juga langsung udah tenang kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba kadang ada di lokasi ini karena dibawa kan. Terus di yang punya kosan katanya bisa ngobatin. Nah ngamuk lagi di kosannya orang. Aduh itu bener-bener gak tahu diri lah ya, di kosan orang ngamuk gitu kan. Kan aslinya mah nggak mau kayak gitu. Iya benar. Itu kan karena kerasukan aja. Terus sampai jam berapa itu pokoknya sampai malam lah. Setiap hari kayak gitu. Setiap hari Setiap kayak hari. gitu. Selama 2 minggu ya Selama 2 berarti. minggu. Capek dong harusnya. Iya capek sih memang ya. Cuma dia kan nggak ngerasain capek. Setiap sadar ada di lokasinya berbeda. Setiap sadar ada melihat muka orang beda. Ini gue kenapa gitu. Udah Berarti sempat sadar juga berarti kan? Sadar terus kena lagi gitu sempet maksudnya? sadar nih om, sempet sadar. Terus berapa hari dia lagi, tapi bertingkah tiap malam itu. beda. Kadang pas siang itu, kadang suka ngegambar. Kayak maaf ya, gunung, gambar hutan, gambar kayak genderuwo gitu. Sedangkan kan aslinya nggak bisa ngegambar. Nah itu Gue jago gambar gitu. jago ya. gambar. Jadi di nota itu bukan nulis nota, jadi gambar. Tapi anehnya itu di situ bos juga nggak ngeh. Bosnya nggak marah itu enggak? Nggak ngeh sama sekali. Padahal itu nota loh, dicoret-coret, dibikin Mereka nggak dibentuk. boleh lah ya bahasa gitu. Cuman nih dibikin bentuk kayak gunung, hutan, kayak sejenis genderuwo. Terus manusia yang ya anak kecil itu yang berponi. Dikit. Nah pulang-pulang sama temen jemput gitu loh. Jadi nggak ditinggal sendiri berangkat pulang tuh. Masih didampingin lah ya sama Didampingin temennya. iya. Tapi dikasih handphone kalau pas berangkat kerja itu kasih handphone. Cuman nggak dimainin. Karena kan memang mungkin bukan ini kan. Jadi terus kalau malam nonton handphone nih. Sebelum teman sadar nontonnya itu tentang kayak tumbal.
pesugihan. Nontonnya tuh ke situ-situ terus. Main handphone, iya horor. Tontonannya tuh begitu terus. Nah, temen Tapi emangnya nggak sadar waktu nonton itu ya. Jadi memang kayak nggak ngendaliin sadar. gitu ya. Jadi Iya. temen tuh ya udah dia nggak usah dikasih handphone. Jadi ya udah kayak gitu aja Tapi kayak ada satu pertanyaan nih yang bikin saya penasaran. Ketika memang misalkan seperti itu ya Mbak ya, berarti kan ada satu hal kebiasaan Mbak Erna dengan sisi yang berbeda gitu kan. Nah di situ apa aja sih yang biasa dilakukan sama enggak? Kan 2 minggu tuh waktu yang lama loh gitu. Sedangkan itu kan Mbak Erna bukan Mbak Erna ya, Mbak Iya. saya sendiri ya. Nah apa sih, ada nggak sih kayak misalkan yang tadi kan ngegambar makanan deh, makanan. Untuk makanan kalau normalnya kalau orang sehat ya lagi sehat tuh makan tuh paling sedikit. untuk ukuran Mbak Erna gitu ya. Dan nggak suka pedas. Lah ini bertingkah aneh minta makan. Makannya tuh begini. Bener-bener begini gitu ya. Bener-bener begini. Congkrong. Itu temen ngelihat temen yang nyaksiin kayak gitu kan makannya begini. Kayak gini banget. Sampai dibawa ke lokasi makan mie ayam pun habis. Sedangkan kalau aslinya tuh apa? makan mie ayam. Makan mie ayam. Makannya Makan ya. mie gitu. ayam. Saya dengarnya makam tadi. Jadi ini Makan. makam. Karena nggak ada spasi tadi. Iya, maaf kecepatan. Terlalu ini banget. Makamnya ayam gitu. Pelan-pelan aja, tidak pelan-pelan. Iya makan mie ayam Yang itu di tengah minum lokasi dulu. mana ya? Daerah bukan di Mangga 2. Mungkin pikir temen ini anak udah agak mendingan kali ya bisa dia. Pergilah kita bertiga satu motor, tapi tetap memang masih dikontrol ya. Makan mie ayam pun mereka belum habis, ini udah habis. Karena memang secepat makannya itu. juga ya? Normalnya kan enggak lama. Pakai tangan juga tuh makan mie ayam. Enggak, tetap cuman Pakai suntik Nggak tapi ada cepat gitu ya. hasil. Ada jeda ya. beda gitu loh. Jadi si temen yang ini yang ngajak pun juga mungkin kayaknya nih orang apa gitu makannya. Tapi sampai detik ini pun saya nggak inget kalau pernah makan di lokasi ini. Tapi itu waktu pas kejadian kayak Erna nggak sadar selama 2 minggu, tapi di video-video itu ada itu teman maksudnya barangkali ada iseng video biasanya begitu kan ya? Ada. Oh ada semua gitu. Ya. Nah, ini buat penonton yang penasaran. Nah, mungkin nanti kita bisa share Boleh ya, Video. boleh kita boleh, share ya boleh. gitu. Tapi nggak apa-apa kan Nggak kita apa-apa, nggak sharing apa-apa. gitu. Maksudnya bentuk pelajaran juga bahwa memang makan itu nggak bisa sembarangan sebenarnya. Apalagi tempat-tempat yang memang dari awal udah aneh lah bahasa itu nggak boleh. Yang penting satu sih tata sembarangan lah keramanya. Tata krama Adab juga. lah ya. Kalau kita Oh lagi bahasa itu anak ada. sekarang tuh sompral. Nah iya, orang Sunda tuh sompral. Sompral ya. Berarti nggak, janganlah ya berusahakan gitu. Terus gimana sih untuk jadi ke kondisi semula tuh? Kan dari tadi Mbak Erna cerita nih ke Ustadz A ya kan. Sampai akhirnya nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya kayak berjalanlah waktu 2 minggu sampai 3 minggu. Akhirnya Temen Udah lah, sembuh ini? temen itu juga nggak tahu ya. Tiba-tiba temen hubungin si Om Rian. Nah itu nggak tahu lah prosesnya kayak gimana. Tiba-tiba pas malam Jumat ya kalau nggak salah datang ke kosan ya Om ya. Iya. Terus Pas itu malam udah Jumat. lagi ngejulur lidah. Itu pun malam itu udah ibaratnya Semuanya nggak ya, bisa Om, ada ya? yang Semuanya dipanggil kan? maksudnya siapa? Semuanya dipanggil kan ke kosan awal mulanya. Oh teman-temannya ada Semuanya semua iya. itu rame itu. Awal di mulai kosan ya itu. semua Tapi ini dipanggil. tuh sorry, ini tuh kejadiannya di tahun berapa sih? 2022. 2022 berarti lumayan lah 4 tahun ya. 4 belum tahun. terlalu lama lah ya. Lama. tapi Kang Rian sendiri gitu ya kan pada saat itu kan dipanggil nih. Ada nggak sih kan tadi Kang Rian ada bahas tentang kayak bisa ngerasain lah bahasanya gitu ya. Kenapa kok tiba-tiba kan ini kan nggak ada berkesinambungan kan tiba-tiba kayak kok bisa sih kenal Kang Rian dari mana? Dari YouTube. Bukan. Kan Kang Rian dulu punya channel kata-kata gitu. Dari YouTube ya. Nah itu temennya dia, temen temen saya dia kenal. itu dapat nomor dari YouTube kan ada dicantumin nomornya. Oh gitu. Nah jadi malam-malam minta tolong. Emang sebelum Mbak Erna itu ada temen dia juga minta tolong. Sebelumnya itu Minta udah dibantu lah iya minta bahasanya dibantu. gitu ya. Nah jadi nomor itu dari YouTube sebenarnya. Nggak kenal di situ doang pas lokasi. Random lah ya bahasanya gitu ya. Nah akhirnya pas begitu saya sampai ya lihat dia udah nggak bisa apa-apa. Saya cubit pun nggak ada berasa sama sekali. Oh iya. Udah badan tuh udah kayak es dingin semua. Saya pun Dingin udah gitu? dingin, udah kayak es. Pokoknya dingin aja badan itu. Saya pun tipis dalam hati harapannya lah, kok begini. Cuma kalau dalam hati kecil udah ada, wah ini mah udah nggak beres. Kayaknya udah lama ini kata saya. Terus nanya ke temen, ini om udah lama ini kata, lah kenapa nama baru manggil sekarang kata saya gitu. Ini mah kata saya udah jauh ibarat ngomong kasarnya itu kata saya. Jauh tuh dalam artian, sorry nih Kang. Jauh tuh dalam artian jauh untuk ditolong kah atau Iya, jauh jadi memang udah nggak ada harapan kah pada saat itu ya? Udah tipis, harapan saya udah tipis. Karena pas dipegang juga dingin gitu. Dingin, Ya. terus itu dicubit kayak gimana pun udah nggak berasa sama Udah sekali. nggak sadar berarti sama ya? sekali nggak sadar itu. Lidah juga keluar udah itu. Udah beda mukanya juga udah nggak begitu. Pokoknya bener-bener serem mukanya juga. Masa bingung dibacain doa apa nggak ada reaksi sama sekali.
Nah akhirnya udah mentok tuh saya tuh ya, mentok minta ya Allah kalau memang bener-bener ini bener-bener masih bisa ditolong gitu ya, saya minta pertolongan ya Allah biar sembuh lagi dan seperti semula gitu. Saya bacain doa terus-terusan. Lama-lama itu saya sendiri kayak nggak sadar, tiba-tiba kayak nyari dia, walau alam saya juga nggak ngerti itu. Jadi pas ketemu itu kayak di suatu tempat kayak gimana gitu ya, saya pun nggak tahu tuh, tiba-tiba itu saya juga kayak orang mimpi, jadi kayak orang tidur saya pun. Lagi fokus di depan dia itu, lagi doa. Banyak yang kayak teman-teman dia ada, dari luar pun banyak kan di situ ya, pada nonton gitu. Saya tuh bener-bener fokus ke si Erna. Pas begitu lagu saya kayak mimpi, tiba-tiba ngilang juga saya itu. Kayak orang tidur saya pun. Itu lagi ngobatin tuh. Lagi ngobatin. Itu di luar nalar saya lah ibaratnya, nggak ada saya kepikiran ke situ pun nggak ada. Tiba-tiba pas lagi zikiran kayak nggak sadar saya sendiri. Tiba-tiba ketemu Erna ada di suatu tempat. Lah kata saya ini orangnya nih. Jadi kayak halusinasi gitu ya. Iya, padahal saya nggak itu. Bener-bener lagi fokus lagi baca doa ibaratnya gimana ya Allah supaya bener-bener ibaratnya sadar gitu ya. Karena di apa-apa udah nggak ada ini. Dicubit sampai sekuat tenaga pun nggak ada reaksi sama sekali. Emang udah kayak kosong lebarnya itu ya. Nah akhirnya pas saya zikirin tiba-tiba itu saya pun ngeblank tiba-tiba itu masa kayak di alam mimpi ketemu sama si Erna. Akhirnya saya ajak ngobrol, udah pulang kata saya. Nah terus di Ernanya tuh berasa juga sama kan waktu itu ya. Kan dari ceritanya Kang Rian nih, sorry ya, kan dia Kang Rian tuh ngeblank. Apa sih pas apa yang dirasain ketika lagi ada atau emang sama-sama nggak tahu juga gitu? Puncaknya sih memang malam itu ya, karena kan memang mungkin kata si Om gini, nanti malam Jumat diusahain ngaji 3 kali Yasin. Tapi ngaji, nah itu puncak. Oke, ini pas lagi di Kang Rian datang nih. Iya. Yang tadi Kang Rian kan bilang ngeblank gitu kan. Iya. Pas lagi datang Kang Rian, di situ Mbak Erna udah nggak sadar kan? Jadi enggak, Tiba-tiba langsung sadar aja gitu. Pas Karena lagi di saya alam potong dulu kubur, ya. iya. Jadi sebelum saya ke situ, itu sebelumnya kan ada kontak juga ke WA. Pas begitu dikirim video, keadaannya lagi begitu, ada yang nanganin juga kan, saya nggak mau ke situ karena ada yang nanganin, ada yang nolong lah ibaratnya itu ya, kayak kiai situnya ada. Kan saya udah gini aja, nanti kan kurang lebih 2 hari kalau nggak salah ya Jumatnya itu ya, kalau nggak hari Rabu atau enggak, maksudnya waktu pas saya suruh ngaji yang terakhir itu. Iya. Kalau nggak salah hari Rabu saya suruh teman-temannya itu, ini nanti malam Jumat ngaji Yasin aja 3 kali, udah rame-rame aja bareng-bareng di situ. Kita belum ketemu. Belum, waktu saya belum ke tempat Erna itu. Nah akhirnya pas malam Jumat itu dilaksanakan lah itu ngaji semua Ngajinya, itu. semua. Cuma kondisi si Erna udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak sadar. Nggak sadar Nggak kayak sadar. apa kayak model koma gitu Kayak atau koma lah ibaratnya, udah kayak koma. Nah akhirnya dari temen dia ada yang nelpon, Om bisa kesini nggak sekarang? Kata saya udah malam begini, kata saya ada yang nanganin nggak situ? Ada tapi masih begini aja Om, katanya. Kata saya ya mungkin Allah belum ngejabah, kata saya udah terus aja ngaji. Akhirnya nelpon lagi, bisa nggak Om tolong lah? Akhirnya malam-malam saya lah ke Mangga 2 itu. Pas begitu sampai tempat yang kayak tadi saya ceritain itu, udah nggak bisa apa-apa, dicubit pun nggak bisa apa-apa. Nggak berasa maksudnya, nggak ada reaksi sama sekali. Kan otomatis bingung saya juga kan, ini harus gimana lagi, dibacain doa nggak ada reaksi, diruqyah sama kiai situnya juga nggak ada reaksi. iya benar. Di akhirnya saya tuh baca doa bener-bener ibaratnya kasihan, apalagi kan maaf ngomong merantau ya ke Jakarta ya, asli kan Bogor. Jadi saya pas lagi ngadepin ke dia itu, saya kusu bener-bener kusu, tiba-tiba tuh ngeblank saya sendiri tuh, nggak sadar. Ya mungkin kalau zaman sekarang istilah ada orang bilang ngomong ngerogoh sukmo katanya begitu, tapi bukan itu, saya pun nggak bisa ngerogoh sukmo itu, nggak jadi film-film kalau adanya Iya, cuma iya, ya. benar. Tapi tiba-tiba itu Allah alam saya pun nggak ngerti. Lagi jikiran bener-bener kusu, kayak mimpi saya pun tiba-tiba ketemu sama si Erna di suatu tempat itu yang diceritain itu. Nah terus Erna juga berasa kan waktu itu kan? Iya, berasa. Di sananya itu kan memang tiba-tiba ada kayak di gunung, hutan gitu. Cuman ini lagi belum sadar nih ceritanya. belum masih pas sadar. ketemu kayak di alam Belum mimpi sadar, itu. tapi kondisinya tuh udah di hutan tapi sadar. Alam bawah sadar lah ya. Tapi Oke. sempet mikir gini, ini mah gue nyasar nih. Udah dalam keadaan gak pakai sendal. Secara nggak langsung tuh kayak rohnya tuh mungkin udah Kalau nggak roh ada mah ya. bukannya mungkin sukma lebih ya. Iya, Kalau lebih roh ke kan orang sukma. maksudnya nggak ada Sukmanya. meninggal. Meninggal ya, oh iya. Iya kalau roh Jadi Kalau udah masih Iya. napas ya, Kalau cuma kayak kayak orang mimpi lah, ibarat tidur ya, ibaratnya kayak orang tidur lah ibaratnya gitu. di situ tuh sempet kayak ini gue nyasar ini. Udah jauh dari anak-anak, perasaan gue lagi ngerayain ulang tahun gitu loh. Oh jadi kejadiannya mundurnya lama banget tuh. Oh berarti selama bener ya tadi selama 23 minggu nggak tahu-tahu di situ kesasaran. Iya, di situ mulai tuh. Terus lah ini gue nyasar nih gimana ya? Terus nyariin almarhum bapak juga, kok nggak ngejemput ya? Tapi ini gue nyasar di mana? Kok ada di gunung?
Tapi gunungnya juga nggak serem ya. Kayak mimpi yang jadi kayak mimpi yang berasa nyata ya jatuhnya ya. Iya, tapi di sananya tuh kayak sadar gitu. Nah, tiba-tiba pas lagi jalan megangin tongkat lah. Kayak tongkat tuh kayak ya selidi gitu cuman buat jalan. Kayak linglung aja di sananya udah sadar nih gue nyasar gitu. Nih gue nggak tahu. Adalah yang nyamperin sosok kayak berpakaiannya kayak Nyi Roro gitu. Tapi warna emas, perempuan. Kayak Nyi Roro Kidul. Tapi dia warna gold. Semua dari atas sampai bawah tuh gold. Kayak kerajaan Kerajaan. gitu ya. Sempet bilang, temen kamu udah pulang. Yang berdua itu temen kamu udah pulang, katanya gitu. Udah saya pulangin, dia bilang gitu. Tinggal kamu, katanya kamu ikut saya aja. Ini kondisinya udah jauh, dia bilang. Ya udah namanya linglung. Iya. Ada lagi kayak cowok gitu, cowok-cowok ngawal di belakang. Ngawal, terus saya digandeng kanan kiri yang berpakaian yang gold itu. Ini juga gimana sih Nyi Roro? Jelas nggak sih tapi mukanya gitu? Jelas cantik bener-bener, nggak bisa ditemuin lah. Intinya bener-bener cantik. Ini orang apa? Gue merasa langsung kayak gini. Lu pengen datang cantik-cantik. Sorry laki-laki kan. Iya. Sampai gitu loh mau lah. Enggak, maksudnya kok kayak iya, maksudnya kok kayak nggak pernah ketemu gitu. Digandeng kanan kiri, dibawa lah. Udah dari jauh tuh sebenarnya mungkin gangnya tuh udah kelihatan lah ya. Jadi si rumahnya itu berbentuk kayak gimana? Semuanya gold, mas semua. Kok gue rumahnya ke situ, tapi dalam hati ngedumalnya. Udah digandeng, kok ngelihat kok dikawal gitu. Dikawalnya bener-bener kayak film-film Elin Dharma gitu lah. Wah, korban Indosiar. Iya, maksudnya dari situ jadi kayak takutnya itu mimpi lagi di Indosiar lagi. iya, tapi Ada jadi Prabu sekarang tuh Siliwangi kayak lagi. terus pas udah mau masuk ini pintu, nah ini tuh kayak ada buler atau apa, saya kesandung. Ular. Oke. Kayak bentuk pohon gitu tapi Akar akar gitu. Ini pada selangkah lagi masuk ke rumah itu. Bukan rumah lah, istana lah. Semacam kayak Istananya. altar gitu ya di Iya, situ. pokoknya dia rumah bukan. Nah itu di situnya itu posisinya waktu itu kayak lagi ada semacam kayak pesta. Oh berarti secara tidak langsung Nyambung. sebenarnya terhubung ya? Terhubungnya memang Tapi nyambung. kalian juga ngelihat Nyambung, saya itu. lihat itu Justru yang makanya tadi ngejemput. saya nggak sadar itu tiba-tiba wallah alam saya pun nggak ngerti tiba-tiba kok kayak mimpi saya juga ketemu dia di alam yang berbeda maksudnya alam lainnya gitu Alam ya. gaib lah gitu Gaib ya, gitu ya. Iya itu nggak sadar saya juga nggak Pas sadar. kesandung, ini yang awal semua yang gandeng pun hilang. Terus balik lagi ke awal yang nyasar itu. Ketemulah sama Om yang pakai jubah warna putih. Nih Oh Om, karena itu jadi pakai baju warna putih. jubah ya warna putih. Oh. Tapi memang sorry nih Kang ya, pada saat lagi kayak gitu ya Kang. Kan Kang Ren juga bilang maksudnya tidak tahu lah itu tuh di mana gitu. Cuman nebak gak sih bahwa ketika mulai nggak sadar kayak gitu juga, nebak gak sih bahwa emang itu tujuannya lagi ngejemput, sorry ya Mbak Erna Iya. gitu. Enggak, saya kan bisa begitu. Awalnya kan begini, saya benar-benar fokus itu kan. Minta ya Allah, ini sebenarnya apa sih sebenarnya itu? Ini kalau misalnya orang tidur kan sukma orang nggak ada. Iya, benar. Kalau emang benar sukmanya di mana? Gitu doang. Sambil zikir itu dalam hati ngucap begitu ya Allah. Bila pertolongan pada hamba ya Allah gitu doang. Tiba-tiba ngeblank, saya pun ngeblank nggak benar-benar nggak sadar. Begitu udah selesai jemput Erna, baru tuh saya sadar. Saya tahu posisinya di situ tahu. Tapi saya Allah itu nggak paham Nggak ibaratnya. paham, Kalau kata orang sekarang kan apa ngerogosok mah gitu ya. Enggak ada. Cuma saya waktu pas berdoanya gitu aja. Cuma saya sambil baca doa dalam hati ya Allah. Sebenarnya apa ini? Adanya di mana nih? Jadi itu orangnya? kejadian pertama kali Kang Rian tuh kayak gitu tuh. Iya, baru seumur Seumur apa di dunia. Iya, maksud pas mengobati masih- ya, bantu gitu. Iya, bantu orang itu. Iya itu, saya pun ngeblank enggak ini. Bukan langsung aja nah, doh cari kemana tiba-tiba plap. Enggak. Saya pun nggak tahu itu. Wallah alam saya pun nggak ngerti. Itu pengalaman baru juga ya. Iya itu makanya saya tuh ada 1 minggu saya pikirin sampai saya pulang ke guru-guru saya nanyain begitu. Kenapa saya bisa begitu? Ya mungkin Allah nolong kamu dengan cara begitu. Tapi saya ingetnya tuh ngeblank saya itu kayak orang tidur aja begitu kayak mimpi. Ya mimpi. Tapi tahu nggak sih Kang, ketika lagi ngejemput, sorry ya, atau Mbak Erna atau Kang Rian yang boleh jawab, itu di mana sih? Gitu baca kan kita mengawang-awang ya tadi ada dari mulai ngegambar gunung, sorry ya hutan, terus kesandung kayak lagi kesasar di hutan kan. Mungkin ada gambaran nggak sih itu di mana mungkin kan Mbak Erna dari Bogor nih, entah itu kali aja kayak mimpi pernah ke Gunung Gede, ke Gunung Salak gitu, apa sih? Pernah nggak? Apa ada nggak sih? Yang saya ingat sih Gunung Kawi.
Gunung Kawi. Gunung Kawi. Kenapa? Kenapa bisa tahu Gunung Kawi? Karena memang ada beberapa kayak entah itu berbentuk kayak di pohon atau apa, tulisannya tuh Gunung Kawi. Berada di Gunung Kawi. Nah, di ada situ kan pelangnya gitu ya? sempat mikir, oh gue ada di Gunung Kawi. Ya itu kan mapam aja karena belum Gunung Kawi itu Tapi apa. pernah nggak ke Gunung Kawi sendiri? Enggak pernah. Jadi cuma di alam Di itu alam aja. itu aja. Tapi kalau sekarang kan lagi cerita soal kayak gitu, kayak dengar-dengar Gunung Kawi gitu, kayaknya gue udah pernah deh. Kayak gitu aja. Kayak ngerasain udah kayak pernah flashback kesana ya. gitu ya. Kayak udah tahu Tapi kalian kondisinya. juga gimana? Ketika itu emang merasakan juga. Ada. Oh ini emang kesana Gunung iya, Kawi gitu. Orang waktu pas nyebutnya itu ada tulisan yang pesarean itu kan. Iya. Ada tetap ada pesareannya. Pokoknya Pesarean Gunung setiap Kawi, banyak gitu. pohon itu, setiap momen tuh ada tulisan Gunung Kawi. Ada pelang-pelangnya. Iya, gitu jadi ya. pelang misalnya. Tapi itu saya yang masih ingat sampai sekarang itu ya, itu di bawah yang kayak kuil itu. Sebelum naik bawahnya itu. Yang ada kayak altar semacamnya begitu. Posisinya di situ waktu. Sampai sekarang sih masih ingat. Padahal waktu itu belum pernah tahu ya Gunung Kawi itu. Belum pernah kesana Iya, gitu. belum pernah. Belum. Pernahnya di begitu situ pas sekarang doang. rame-rame begitu jadi keingetan lagi lah. Masa saya Flashback dulu ya. waktu kayak mimpi itu ya waktu pas bantu si Erna gitu. Kok sama persis tempatnya ini? Padahal belum pernah kesana. Sama gitu. sekali kesana. belum. Tapi berarti kan ke apa namanya? Pas udah bantu Kak Erna pulang ini, ada nggak sih rasa kayak apa sih salahnya gitu? Kenapa sih Enggak. tiba-tiba Mbak Erna seperti itu? Tahu nggak penyebabnya yang tadi selama 2 minggu nggak sadar? Sorry ya. Terus apa kaitannya makan dengan Gunung Kawi dong? Mbak Erna kan makan di Jakarta Selatan nih. Tiba-tiba di Gunung Kawi. Cepet nggak sih kayak kepikiran Bang Rian atau Mbak Erna nih ya cerita? Iya. Jadi tahu gitu tiba-tiba apa kek gitu. Jadi tadi kan belum tuntas tuh ceritanya tuh. Masih pasti jemput. Akhirnya dijemput. Nah, Oke. pas dijemput itu begitu udah sadar, dia pun kaget itu pas udah nyampe rumah ya, Iya. udah masuk ke inilah ke jasadnya gitu ya. Kaget dia nanya pas banyak orang, lah kok om ada di sini, kata bukan om tadi di situ, kata saya, Nah, gak usah ngomong-ngomong, kata saya gituin tuh berapa kali, cuma dia tetap ngomong begitu lagi, ini bener om Rian ya, katanya kok ada di sini om. Oh, langsung tahu nama. Ya kan udah kenal tadi kan sebelumnya kan Oh, udah pas tahu dijemput itu ya, waktu oh. pas nanganin temen dia itu kan Oh, dia iya, ada. iya. Nah dia lah kok Rian ada di sini ya, katanya. Kata saya udah jangan ngomong-ngomong, kata saya udah. Gimana? Masalahnya kalau diterima sama orang biasa nggak bakal nyambung. Betul. Kata saya Iya, jangan. yang nanti tahu cuma malah berdua jadinya- doang. Betul. Iya, tapi kan tetap karena Dia dia satu nyerocos ngomongnya mulu. keras, terus nggak mau diberhentiin. Kata saya udah cukup, jangan kata saya. Tetap dia, oh iya bener om Rian disuruh, kata shh, kata saya udah jangan kata saya. Karena itu di nalar di bawah nalar apa di luar nalar luar manusia nalar, iya, lah bener. ibaratnya. Nggak bakal percaya orang begitu, orang saya sendiri aja nggak percaya kok bisa begitu tiba-tiba itu. Cuma dia tetap orang iya om Rian di situ, saya pulang kan diantar om Rian katanya. Ya Allah kata saya ngomong lagi. Ini kan nggak enak sama yang udah yang pada nolongin situnya, nggak enak. Sebenarnya kata saya kalau masalah orang begini bukannya saya hebat ataupun pinter, enggak. Mungkin pas waktu saya ngebantu dia udah emang waktunya mau sembuh. Iya, jadi doa-doa kayak yang tadi itu mungkin belum waktunya sembuh. Pas saya datang Allah kasih sembuh. Iya. Jadi dikira orang yang nggak tahu mau dikira saya begini hebat, padahal enggak. Barengan lah gitu. Itu kan usaha iya, bersama itu lah kan ya. usaha bersama. Cuma pas waktu diijabahnya itu pas saya udah datang mau- aja gitu. Iya. Penyelesaiannya Kang Rian gitu Iya. ya ibaratnya. Akhirnya di Akhirnya pas di Tapi Kang kita Rian. tahu kenapa bisa 2 minggu nggak sadar gitu terus tiba-tiba Gunung Kawi. Dari Kang Rian atau Mbak Erna boleh? Ini aja yang pas jalannya itu. Tahu nggak kenapa? Kayak sejenis buat tumbal sih. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena kan memang kenapa bisa menyimpulkan seperti itu, karena kan kondisinya memang lagi di resto Jadi awal mula kejadiannya itu awal ya. mulanya. Terus sama digabungin ke masalah kayak di sana tuh mau dimasukin ke altar itu, mereka tuh kayak gimana sih, kayak lagi mau pesta gitu. Iya, kayak pokoknya kayak di Pesta. film-film lah. Pesta. Penyambutan. 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 Oh. Oh iya, pernah ada Datangnya kalimat, tumbal gitu. pernah ada kalimat tuh jadi anggota baru di keluarga kami, selamat datang. Oh ketika lagi di alam Itu sana. lagi pas menggandeng, udah teman kamu udah aman, udah saya anterin. Kamu udah sama di sini aja, gitu. Sempet ngomong sih kayak gitu. Si yang cantiknya Jadi ini ya. Sebenarnya bukan kayak udah diantar pulang ya sebenarnya ya. Cuma kayak Iya, jadi dibohongin. dibohongin aja. Jadi yang berdua itu memang udah pulang. Mungkin teman saya yang pertama pingsan itu ya memang udah dipulangin. Cuman sayanya dia bilang udah kamu di sini aja, udah jauh juga. Tapi after itu ya, setelah kejadian itu, bener-bener langsung sembuh nggak sih? Atau misalkan memang kayak berasanya ada hal-hal lain ya kayak sorry tiba-tiba kemasukan lagi, bertingkah aneh lagi atau gimana nggak? Oh masih
Oh masih? Dari Nggak langsung sembuh pada saat itu? enggak, tapi tetap Oke. masih. Sorry, karena kan tadi kan awalnya kita berawal dari restoran, terus ada di restoran itu ada anak kecil. Tapi tiba-tiba kenapa ada firasat bahwa Mbak Erna ini ternyata sebagai tumbal gitu? Ya karena memang paling parahnya sampai ada di gunung. Kalau hanya kesambet di tempat itu kan udah umum ya. Kayak kesambet gitu-gitu mah udah umum lah. Cuman kan ini kok sampai ada di titik kayak di pergunungan gitu. Atau mungkinkah berawal dari si restoran itu? Atau memang di antara dari di ke-9 teman Mbak Erna ini ada yang pernah ke Gunung Kawi kah? Atau Betul. yang menjadikan Oh, nggak ada tumbal? Atau memang dari orang random aja yang tiba-tiba lu ambil dari si restoran ini tumbalnya, nanti siapa yang ini? Random juga ya, satu dua gitu. aja kali ya kan. Bisa jadi Karena kan sih kalau sebenarnya. pesugihan ini kan kita nggak tahu ya maksudnya. Iya. Siapa tumbalnya ini mungkin dari yang bisa dari yang kenal atau bisa dari yang nggak kenal juga kan. Karena orang awam kita juga nggak tahu nih. Termasuk saya juga nggak tahu tentang pertumbalan. Apakah gue pengen duit nih. Ntar tumbalnya siapa nih? Tumbalnya si Lutfi aja lu bawa gitu misalnya ya. Iya, Itu bisa jadi sih karena kan ada. penjelasannya gimana? Karena emang ada. Jadi semacam kayak orang jualan itu. Jadi buat penglaris sebenarnya kalau tumbal. Kayak orang pesugihan itu sebenarnya sih tetap ada usaha. Jadi nggak ujuk-ujuk ibaratnya itu pas dari sono misalkan contoh gitu ya, tiba-tiba di rumah banyak duit enggak. Tuh, jadi kayak misalkan dia jualan apa tiba-tiba tuh ramai jualannya itu. Tapi sebenarnya Kang, kayak soal penglaris atau tumbal, kita lari ke penglaris lah ya. Kalau memang penglaris itu ada bahasanya gitu ya. Andai kata semua orang pakai penglaris itu gimana kan? Ya tergantung orangnya kan, begitu ada yang diijabah, ada yang enggak juga sama sih. Berarti kan sebenarnya. balik lagi sistemnya ke Allah ya. Iya. Sebenarnya berarti kan pesugihan itu ada. 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 Ya kan, yang kayak gitu-gitu ada. Cuman balik lagi ke hal yang pertama, kalau Allah ngijabah, Ya, ya terjadi gitu bahasa ya. Tapi dalam hal bentuknya kayak tadi mintanya kan berarti itu hal goib yang hitam dong Kang. Kalau Iya. gitu. Ya kalau Allah mah sebenarnya gini ya Bang ya. Maaf saya bukan ustadz sih. Iya, yang apa kita sharing ya di sini. Pernah denger kiai cerita gitu lah kayak gitu. Kalau masalah Allah mah apa aja diijabah, ngomong kasarnya. Misalkan Abang nih mau yang jelek itu tetap diijabah. Orang maling aja pengen selamat dikasih selamat kok Bang. Oh iya, betul. Iya, cuma nanti kelak, nanti di akhirat kamu pertanggungjawaban kamu gimana kan gitu. Ujian lah bahasanya ya, dikasih ujian. Ya, bukan Misalnya ujian sih, ijabah- emang dia ya, bilangnya itu kan begitu bentuknya ya. ujian lah ya, baik buruk. Itu Iya. kan jadi paham. Iya, cuma kan tetap nanti. Udah sekarang nih masih di alam dunia bebas, lu mau milih apa silahkan. Kalau misalnya mau yang baik ya baik, kalau misalnya mau jelek ya tetap diijabah. Karena Allah kan sifatnya Rahman Rahim kan, diijabah. Tapi awas nanti suatu saat di akhirat kamu bakal terima balasan. Jadi kalau dari ceritanya Mbak Erna ini yang saya tangkap, kemungkinan Mbak Erna ini adalah dijadikan tumbal Bisa jadi di sih. Gunung Kawi itu. Iya. Karena memang yang dipertontonkan di akhir perjalanan alam dia. yang berbeda itu adalah Di situ Gunung Kawi, ada pelang Gunung Kawi, Gunung Kawi gitu ya. Jelas banget kayak gunung-gunungnya gitu. Oke. Ya untung lah ya, alhamdulillah gitu. Iya, Maksudnya kita betul. masih Mbak Era juga masih dikasih keselamatan. Lewat perantaranya Om. Ya alhamdulillah gitu. Iya. Itulah rezeki itu gitu mah kalau misalkan. banyak orang yang ibaratnya bukan karena saya aja, banyak teman-teman dia juga kan pada bantu doa, Betul. terus kiai-kiai sebelumnya juga kan ada. Tapi Om lagi kan, aduh, saya kadang-kadang jadi Kang, sorry nih. Jadi baru tahu kita the last question deh ya, last pertanyaan dari saya gitu. Karena memang kan lagi viral banget nih soal Gunung Kawi. Menurut Kang Rian pribadi gitu, emang sih Kang Rian kan belum pernah ke sana ya, tapi kan setidaknya lebih paham tentang spiritual lah dibandingin saya pribadi dan Fahri juga, Papai gitu ya kan. Bener nggak sih di sana tuh memang ada pesugihan, ada apalagi kayak kita minta buat apa tadi penglaris. Menurut pandangan Kang Rian pribadi, Iya, benar atau enggak? benar. Benar. Yang benar emang adanya. Emang adanya begitu. Ada. Tapi dengan konsekuensi yang memang harus ditanggung juga. Tadi Iya. bilangnya tumbal. Ada. Dari dulu juga udah sebenarnya sebelum ibarat saya begini waktu saya masih kecil pun udah ada. Mereka pernah sempat dengar. Udah ada gitu ya kan. Tapi pada prosesnya memang ada yang berhasil, ada yang dikabulkan, Ada yang pun enggak. ada yang pun enggak. Tapi ketika dikabulkan orang bahas itu kan saya juga pesugihan gitu ya. Iya. Oh, Cuma kan di sono itu jadi bukan ibaratnya hanya spesialis pesugihan enggak. Jadi tempat kayak semacam ziarah pun ada di situ. nggak cuma ada pesugihan doang Iya, gitu ya. karena mungkin sekarang kan lagi dibahasnya itu kan lagi ramai ya.
masalah posisi karena dia nyebutin nama seseorang, tapi otomatis jadi larinya, apalagi yang satunya kan lagi sakit-sakitan gitu, otomatis jadi larinya ke oh jangan-jangan buat tombol ini itu kan hanya ibaratnya ini sih itu doang kan, hanya ibaratnya jangan-jangan buat tombol ini karena kan nggak tahu dia ngejalanin apa enggaknya kan. Betul. Tapi kalau emang di gunung itu ya sebenarnya emang ada. Banyak ya biasanya. Banyak orang sono juga sebenarnya banyak yang tahu. Saya dulu pernah kerja di daerah Malang tahun berapa di Roko Grendel dulu. Ya ada tuh Cerita dia yang bilang orang sebenarnya udah pinter dan tahu, tapi kayak ya udah mau pura-pura bodoh atau pura-pura mau oversharing atau enggak gitu ya kan bahasanya kan. Jadi ya balik lagi lah ya kayak gitu kan kepercayaan masing-masing lah sebenarnya kan. Kalau kita percaya ya hargain gitu ya. Kalau nggak percaya juga nggak usah ngusik. Sebenarnya seperti itu Masing-masing aja ya. gitu. Ya terima kasih lah ya untuk Mbak Erna khususnya gitu dan semoga apa yang pernah kejadian di masa lampau itu tidak pernah terjadi terulang lagi. Dan paling untuk penonton semua juga untuk kita juga mengingatkan bahwa memang Pelajaran. dimanapun kita tempatnya jangan pernah sompral lah bahasanya gitu. Hargain memang apa ya bahasanya tempat itu penting. Betul, adab itu penting Adab gitu itu kan. penting. Jangan sembarangan ucap, apalagi bentuknya makanan kita kan jadiin mainan. Iya. Gitu kan jangan lah gitu ya. Iya. Kita nggak tahu di belakangnya ada apa gitu kan. Nah untuk Kang Rian juga terima kasih Kang udah berbagi ilmunya nih buat penonton juga kan banyak juga yang penasaran bahwa memang bener atau enggak pada intinya memang ada atau tidaknya itu tergantung kepercayaan masing-masing dan balik lagi ya Kang ya semua itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala dikabulkan atau enggak juga tergantung Allah lah karena baik buruknya yang nanggung sebenarnya manusia juga kan Benar. nah jadi balik lagi lah mau percaya boleh atau enggak boleh Enggak percaya. ya, Penglaris itu Iya, juga yang penting silakan. kita berusaha aja lah, percaya Betul. aja, berdoa sama Allah gimana caranya usaha kita laris atau gimana gitu. Bisa dibedain sih sebenarnya kalau Usahanya masalah keras. penglaris kayak buat orang jualan itu ya. Kayak yang tadi abang nanya itu bisa. Itu bisa dibedain. Kadang kalau makan di tempat kadang enak, pas dibungkus Nah, kadang itu nggak tuh enak. kan katanya gitu kan. Emang iya. Oh, itu ada pertanyaan sebelum on cam ya? Iya, tadi sempat ngobrol dulu di belakang nih, Sa. Jangan-jangan lu punya Kalian- restoran lagi. Yang kalau di situ makannya enak di belakang enggak? Pernah kata pernah orang juga. gitu kan. Ada. Gitu. Ini. Nah, itu Saya berarti pun gitu. ada pernah kejadian sama bos makan bareng dulu di daerah, sebutin daerahnya emang nggak apa-apa? Daerah boleh lah ya. Boleh, enggak apa-apa. Kalau nama toko jangan kayaknya. Enggak apa-apa. Ada saya di daerah Tangerang di daerah situ. Itu jadi pas mau makan kan suruh bos, "Aduh, makan apa aja silakan." Itu pas saya lihat itu di etalase itu gosong semua makanan itu. Gosong semua. Makanya saya bingung mau makan apa. Kata bos, "Udah makan aja, udah gua yang milihin dah," kata si bosnya itu. Pas begitu singkat cerita aja ya udah kan. Nah, begitu pas lagi makan apa tuh, Pak? Keluar cacing segede gini. Ini cuma Kang Rian yang tahu. Enggak, bos juga tahu. Orang saya muntah di depan bos, orang makannya kan satu meja. Saya muntah begitu pas lihat cacing jalan tuh, serut gitu. Saya Itu muntah. pas makan di tempatnya ya. Tempat. Itu yang pakai-pakai yang tadi bilang Iya. penglaris. Nah, jadi bos marah ke saya, "Lu kenapa lagi makan malah muntah?" katanya. "Bos, itu lihat," katanya. "Itu lihat." Katanya. Pas bosnya, muntah lagi bos. Yang punyanya langsung nyamperin. Saya dibawa ke kamar dia. "Pak, mau minta apa? Tapi jangan ngomong ke orang-orang," katanya. "Saya kasih Bapak minta apapun." Oh itu Pernah. Itu bos saksinya, saksi hidupnya bos saya. Waduh, nanti malah gara-gara ini banyak yang ke Gunung Kawi lagi. Aduh, Bukan kalau itu mah nggak tahu ya Oh, dari enggak mana. ya. Maksudnya, Iya. itu kayak penglaris begitu ada itu. Mungkin dia tuh udah waktunya datang lagi, setor mungkin ya, entah duit atau apa nggak tahu. Belum waktu apa udah waktunya setor dia nge-store. Oh Jadi iya. begitu dampaknya. Oh, jadi nggak boleh. Emang kalau yang seperti itu nggak boleh telat kali ya? Ya, emang begitu. Jadi dia itu sebenarnya makanya kalau kita usaha itu mending real minta langsung sama yang kuasa. Betul kan. Kalau minta sama kayak dukun, maaf ya maksudnya kayak dukun begitu itu nggak bakal berkah karena hasil kita pun tetap bagi dua sama dia. Benar. Pasti itu misalkan nih sebulan sekali harus bayar sekian itu harus. Kalau Imbalan. kita nggak bayar ya udah pasti kita yang dikerjain sama dia. Itulah kayak lu minjem duit gitu kan, pinjol tuh itu kan biasanya juga ada yang nelpon kita tuh kan. Rentenir gitu ya. Rentenir Itu pasti ada timbal baliknya begitu. Nggak mungkin. Dari nyamuknya keren tadi bro. Iya, dia ngomongin Mungkin DC. ada pesan-pesan terakhir Kang Rian buat orang-orang. Dia pesan-pesan terakhir paling yang nggak usah takut bangsa begitu. Emang bangsa begitu ada. Cuma yang pasti penting ada, kita nggak usah takut. Kalau kalau takut itu malah jadi bahaya. Gampang. Dihargain aja lah, kita berbagi Iya. tempat aja lah ya. Orang nggak gitu. percaya begitu silakan. Iya kan begitu. Ya, nggak usah kayak tadi saya bilang juga ya kan. Iya. Hmm. Yang penting satu, kita orang muslim itu jangan tinggal sholat. Insya Allah kalau itu
Insya Allah. Jalanin zikir. Sholat, zikir. Balik lagi, Iya. sholat dan zikir. Saya Intinya, juga gini Rapi kayak habis pulang pengajian saya. iya, hari ini kita tambahin banget nih buat siapa? Pak produser harus kasih hadiah hari ini kita buat kelihatan ganteng dan rapi gitu ya kan. Untuk warga Cimin atau viewer Cimin lah lebih tepatnya. Terima kasih udah tetap setia nonton di channel kita. Kesan kalian kita dengarkan untuk mengundang spiritual dan korban dari Gunung Kawi juga kebetulan memang ada. Ya semoga apa yang kita bahas hari ini memang dijadikan pelajaran bahwa pada intinya semua kan balik lagi lah ke Allah yang Maha Esa gitu kan. Stay tune aja. Terima kasih.